Hari ini akan kita bahas yaitu dari 1/4 limit fungsi trigonometri. Oke. Nantinya kita juga akan menghitung berbagai limit untuk fungsi yang trigonometri. Kalau gitu kita langsung lihat. Sebelumnya kita review dulu untuk fungsi aljabar. Fungsi aljabar dalam hal ini yang kita perhatikan adalah fungsi polinomial dan fungsi rasional. Pada fungsi polinomial, limitnya itu selalu dapat dicari dengan cara substitusi. Jadi X mendekati C, ya kan, limit X mendekati C, terus udah gitu diberikan fungsi polinomialnya, misalnya si fx gitu ya, Anda tinggal langsung substitusi, sehingga didapat, ini nanti hasilnya sama dengan si fc, jadi bisa langsung disubstitusi nilai X-nya ini ya. Nah, fungsi rasional dalam hal ini, limitnya dapat dicari dengan substitusi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau nanti ternyata pada saat substitusi penyebutnya itu sama dengan 0, harus diapain? Nah, di situ yang kita kemarin gunakan pemfaktoran mungkin ya kan, pemfaktoran boleh, terus juga boleh lakukan perkalian dengan sekawannya juga boleh, atau mungkin dengan dikalikan dengan bentuk akarnya ya, kali dengan bentuk akar bisa juga, tergantung bentuk soalnya seperti apa. Nah, pada fungsi trigonometri aturan substitusi yang tadi kita sebutkan ini juga akan berlaku gitu. Ada beberapa teorema. Yang teorema A terlebih dulu kita lihat. Misalkan kita punya bilangan real C. So, untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi akan berlaku 6 kemungkinan ini. Ya, 6 kemungkinan ini. Oke, yang pertama adalah limit sin T untuk T mendekati C ini akan sama dengan sin C. Kedua, limit cos T untuk T mendekati C ini akan sama dengan cos C. 3, limit tangen T untuk T mendekati C ini akan sama dengan tangen C. Oke, demikian juga ini akan berlaku juga untuk fungsi yang kotangen, secant, dan juga kosekant. Oke, jadi kita boleh ganti saja, kita boleh substitusi T ini terhadap C dan dapatlah nilai sin C yang juga merupakan nilai dari limit sinus T untuk T mendekati C. Oke. Ini untuk yang teorema bagian A. Kemudian ini ada sedikit pembahasan soal. Kita disuruh menentukan limit T pangkat 2 cos T per T plus 1 untuk T mendekati 0. Oke, untuk T mendekati 0. Nah, kalau misalnya kita langsung substitusi pada penyebutnya, karena kita tahu ini adalah fungsi rasional ya, berupa pembagian. Kalau kita langsung masukin aja T-nya sama dengan 0 ke fungsi ini, apakah fungsi tersebut akan menghasilkan penyebut yang sama dengan 0? Jadi di sini 0 plus 1 ya, sama dengan 1 tentu bukan sama dengan 0, 1 kan tidak sama dengan 0. Nah, kalau begitu kita bisa langsung masuk bukan langsung masuk, gimana sih saya? Kita bisa langsung substitusikan si T-nya ini menjadi sama dengan 0 ke dalam fungsi kita, sehingga didapatkan sebagai berikut limit dari ya gitu ya, T pangkat 2 per T plus 1, terus udah gitu limit dari cos T untuk T mendekati 0. Ini boleh dipisahkan. Oke, kemudian untuk yang satu ini hasilnya sama dengan 0, kita tuliskan 0 di sana. Lalu limit dari cos T untuk T mendekati 0 ini sama dengan 1. Oke, 0 kali 1 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi jangan lupa ininya tuh harus dibikin berdiri sendiri. Jadi kalau ada ketemu sama fungsi trigonometri, usahakan dia dipisahkan, dijabarkan dari fungsi yang
tadi secara keseluruhan gitu ya. Tapi tetap ingat kita harus tulis notasi limitnya, gitu. Notasi limitnya tetap harus ditulis. Oke. Terus sekarang saya punya teorema B. Teorema B ini dikatakan untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi berlaku dua case gitu ya. Yang pertama adalah limit dari sinus T per T untuk T mendekati 0 ini sama dengan 1. Oke, limit dari sinus T per T untuk T mendekati 0 ini sama dengan 1. Ini adalah suatu ketetapan yang didasarkan oleh pembuktian juga ya, tentu saja. Pembuktian lengkapnya ada di buku, kita kayaknya nggak bahas di sini juga. Yang kita fokuskan adalah penggunaannya. Oke, jadi diingat bahwa untuk limit sinus T per T untuk T mendekati 0 ini sama dengan 1. Oke, meskipun kalau misalnya ini kelihatannya kalau T disubstitusi dengan 0 kan malah jadi tak terhingga ya. Bahkan jadi 0 per 0 bentuknya, bentuk tak tentu bahkan. Tapi menurut teorema dan juga ada pembuktiannya, hal ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang valid gitu ya. Terus yang kedua, itu bentuknya adalah limit dari 1 dikurang cos T per T untuk T mendekati 0 ini nilainya sama dengan 0. Oke, jadi ada dua teorema yang boleh kita pakai dari teorema B. Nah, yang ini juga sama ya kelihatannya kalau misalnya kita ganti T-nya itu sama dengan 0, langsung kita substitusi, bentuknya menjadi bentuk yang tak tentu. Tapi sebenarnya, kalau dengan pembuktian, hal ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang valid. Ya, oke. Next kita punya, di sini ada soal, kita disuruh menentukan limit dari sinus 3x per x untuk x mendekati 0. Kita tahu dari teorema bahwa limit x mendekati 0 sinus x per x tadi hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, kita tahu ini harus diingat juga gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan teorema yang satu ini, kita boleh menyelesaikan soal ini. Caranya gimana? Caranya adalah limit sin 3x per x, x mendekati 0, kita tuliskan kembali sebagai limit, x mendekati 0, terus yang ininya, sin 3x dibagi 3x. Kenapa dibagi 3x? Supaya hasilnya, supaya bentuknya ini ya, sejalan dengan teorema kita, bahwa sin x per x sama dengan 1. Sejalannya bagaimana? Artinya gini, kalau misalnya diganti, jadi gini loh, limit x mendekati 0 untuk sin 2x per 2x, ini juga hasilnya sama dengan 1. Gitu. Jadi ceritanya koefisien yang bukan di depan ya, variabel yang digunakan di dalam fungsi sin ini, kalau dibagi dengan variabel yang sama, ya, itu akan memberikan limit fungsi tersebut untuk x mendekati 0 tentu saja hasilnya akan sama dengan 1. Gitu. Jadi kalau misalnya sin 3x per 3x limit x mendekati 0 sama dengan 1 juga. Gitu. Sin 5x per 5x untuk x mendekati 0 sama dengan 1 juga. Gitu. Jadi prinsipnya dari situ. Nah, makanya ini kita tuliskan kembali sebagai sin 3x per 3x. Oke. Terus ini kan penyebutnya 3x nih per 3x. Sementara tadi di persamaan awal penyebutnya itu adalah si x. Jadi supaya tetap seimbang ruas kiri dan ruas kanan ini, kita harus kasih kali 3. Ya enggak, kali 3 lah ini. Kalau misalnya ini saling membagi kan ini jadinya per x kan, 3 dengan 3 ini boleh kita saling membagi sehingga ini tinggal nanti x sebagai penyebutnya. Jadi sengaja ini harus dikasih kali 3 di depannya. Jadi ini ke sini
merupakan kedua bentuk yang ekivalen, bentuk yang seimbang satu dengan yang lainnya. Kalau gitu, sekarang 3-nya saya geser ke depan. Jadi 3 dikali gitu ya, limit X mendekati 0, sin 3X per 3X. Ini juga bentuk yang sama, karena kan konstanta dalam bentuk fungsi, dalam limit itu boleh digeser ke depan gitu ya. Nah, terus kita misalkan 3X, maka limit dari sinus 3X per X ini tadi akan sama dengan 3 dikali limit sin Y per Y. Y-nya kita ubah menjadi 3X. 3X 3 kali 0 ya tetap juga 0 ya, Y mendekati 0. Yang mau saya bilang gini, sebenarnya ini boleh di skip langkahnya, cuman biar lebih terlihat formal aja ya silakan sih, boleh-boleh aja ditulis. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kita udah tahu bahwa asalkan variabel yang ada di dalam fungsi sinus ini sama dengan penyebutnya, teorema ini oke gitu ya, teorema ini valid. Nah, terus yang ini tadi kita tahu hasilnya sama dengan 1 ya toh. Tadi udah punya 3 di depan, jadi 3 dikali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Ya. Oke, next. Saya punya beberapa soal latihan ya. Masing-masing cara untuk menyelesaikan soal-soal ini kita kerjain sama-sama aja. Oke, ini dia ya, soal nomor 1. Kita disuruh nyari nilai dari limit cos X dibagi X plus 1 untuk X mendekati 0. Oke, dalam hal ini boleh kita langsung substitusi kan X-nya ini, karena di penyebut dia nggak menjadikan penyebut ini sama dengan 0. 0 plus 1 kan sama dengan 0. Oke, jadi ini boleh kita langsung substitusi. Oke, caranya adalah sebagai berikut. So, ini sama dengan ini langsung dikasih nilainya juga bisa ya. Oke, kalau nggak ditulis aja boleh lah. Cos 0 dibagi 0 plus 1. Cos 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi bisa langsung kasih nilainya, boleh. Kemudian yang nomor 2, limit dari T mendekati 0, sorry bacanya nggak gitu, limit cos kuadrat T per 1 plus sin T untuk T mendekati 0 ya. Kalau yang satu ini, kalau misalnya saya substitusi T-nya menjadi 0, apa yang terjadi di penyebutnya? Oke, nggak sama dengan 0 ya, untungnya nggak sama dengan 0, jadi boleh dikerjain. So, saya punya cos kuadrat 0 per 1 ditambah sin 0. Ini sama dengan cos kuadrat 0. Cos 0, 1. Cos 0 kali cos 0 berarti 1 kali 1 sama dengan 1 dibagi 1 plus sin 0 sama dengan 0 ya. Oke. 1 per 1 hasilnya sama dengan 1. Oke, next nomor 3. Ini ada limit. Untuk nomor 3 kita diberikan soal yaitu limit theta mendekati 0 sin 3 theta dibagi tangen theta. Oke. Di sini kalau misalnya kita coba periksa di penyebutnya itu kan diberikan tangen theta. Ketika kita substitusi theta sama dengan 0, tangen 0 kan sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu sama dengan 0 gitu. Kita menghindari bentuk yang demikian, jadi persamaan ini harus dimodifikasi terlebih dulu. Oke, kita modifikasi terlebih dulu. Tangen ini boleh diubah menjadi sin theta per cos theta, bener nggak? Ya, tangen ini boleh dituliskan kembali sebagai sin theta per cos theta. Jadi di sini saya tulis limit theta mendekati 0. Ini tadi kita punya sin 3 theta dibagi dengan sin theta per cos theta. Oke. Nah, terus kalau seperti demikian, kita mau coba sederhanakan bentuknya ini. Bagaimana cara menyederhanakannya? Caranya adalah
yaitu dengan cara mengalihkan baik itu pembilang maupun penyebut dengan si cos theta. Ya, jadi dalam bayangan kita tuh kayak kalikan bagian pembilang dan penyebut ini menjadi demikian, jadi dikali dengan si, ini kayaknya saya bukan taruh di sini kalinya, dikali dengan cos theta dibagi dengan si cos theta. Atau dengan kata lain, kalian bisa bayangkan ini sebagai penyederhanaannya jadi kayak gini ya. Jadi ini dengan ini kan saling membagi nih, cos theta dengan cos theta. Sehingga nanti persamaan barunya ini akan sama dengan limit theta mendekati 0. Yang satu ini jadi sin 3 theta dikali dengan cos theta. Terus dibagi apa kita punya? Sin theta. Atau ada juga yang pengerjaannya itu kayak ini si cos theta-nya ini dipindahin aja ke atas gitu. Jadi sin 3 theta dikali dengan cos theta dibagi dengan sin theta. Boleh juga. Tidak masalah. Itu hanya masalah pengerjaannya doang. Nah, sekarang saya coba masukin theta yang tadi sama dengan 0 ini ke dalam penyebut saya, sin 0. Ternyata penyebut ini tetap juga hasilnya sama dengan 0. Nah, itu yang saya masih harus hindari. Saya harus hindari bentuk demikian. Nah, kalau gitu, saya bisa lakukan apa nih untuk langkah selanjutnya? Atau boleh nggak kalau misalnya saya gunakan teorema B ini tadi ke dalam persamaan saya? Tentu boleh, tapi kayak yang udah tadi kita sebutkan sebelumnya, kita harus mengingat bahwa bentuk persamaan yang kita tuliskan ini haruslah seimbang ataupun ekivalen dengan persamaan sebelumnya. Oke, harus seimbang ataupun harus ekivalen dengan persamaan sebelumnya. Kalau gitu, ini kita tulis dulu lah ya. Ini kita tadi ada limit theta mendekati 0. Ini bukan theta ya, theta mendekati 0. Limit theta mendekati 0. Oke, ini saya bikin aja ya dia sebagai sin 3 theta. Lalu saya punya cos theta. Lalu saya tuliskan penyebut sin theta ini sebagai 1 per sin theta. Oke, 1 per sin theta. Adakah persamaan yang saya tuliskan ini ekivalen dengan persamaan yang di atas? Tentu masih ekivalen. Nah, tapi sekarang saya mau coba pakai yang teorema B ini tadi. Kira-kira di mana saya boleh pergunakan? Oke, di mana saya boleh pergunakan si teorema B ini tadi adalah kalau misalnya ini saya bagi dengan theta. Sin theta saya bagi dengan theta. Supaya tetap ekivalen dengan yang di atasnya, saya tuliskan kembali theta sebagai pembilang. Oke, boleh aja saya tulis di bawah sini, di bawahnya. Jadi per theta, cos theta per cos theta, boleh aja saya tulis di sini juga. Sin 3 theta per theta. Tapi sebaiknya saya tulis di bawah sini, di bawah, bukan di bawah ya, saya tuliskan dia sebagai penyebut dari sin 3 theta. Kayak gini. Kenapa? Karena dengan demikian ini akan menjadi satu trik juga untuk nanti saya boleh tuliskan 3 theta gitu. Supaya kita bisa gunakan lagi kan trik yang tadi yang di teorema B ini tadi. Untuk mengingatkan kembali teorema B ini tadi isinya adalah bahwa limit x mendekati 0 untuk sin x per x ini sama dengan 1. Kalaupun Anda punya limit x mendekati 0 untuk sin 2x per 2x ini juga tetap 1. Kenapa? Karena 2x menuju 0. Oke, menuju 0. Di sini juga gitu ya. Nanti oke, sementara belum ke sana dulu, tapi di sini tetanya ini menuju 0. Jadi limit dari sin theta per theta untuk theta menuju 0 ini boleh dipakai nanti teoremanya itu. Nah, di sini juga sama di pas si sin 3 tetanya ini tadi.
Tapi, ya kan, sin 3 theta per theta. Tadi kita bilang variabel yang di dalam fungsi sin ini harus sama dengan variabel yang digunakan sebagai penyebut. Kalau gitu saya tulis apa nih di sini? Iya, kita harus tulis 3, 3 theta, supaya sejalan dengan teorema kita, dan juga supaya seimbang dengan persamaan yang di sebelumnya ini, harus saya tuliskan juga 3. 3 kali sin 3 theta dibagi 3 theta, gitu. Jadi, kalau misalnya ini dihilangkan pun saling membagi kan dia tetap seimbang, gitu ya. Sudah? Nah, kalau gitu, sekarang ini boleh saya lanjutkan penyelesaiannya, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk yang satu ini 3 dikali kan gitu ya. Ini limit dari sin 3 theta per 3 theta itu untuk theta menuju 0 itu nanti akan memenuhi teorema, yaitu hasilnya sama dengan 1. Karena 3 theta menuju 0. Oke, terus kalau di sini nanti gimana cos tetanya? Cos 0 ya, cos 0 sama dengan 1, bisa. Terus yang satu ini, 1 per, gitu, sin theta per theta. Sin theta per theta untuk theta menuju 0, limitnya menghasilkan 1, jadi 1 per 1. Nah, berarti udah bisa kita tuliskan hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 3 dikali 1 dikali 1 dikali 1. 3. Oke, gitu ya. Bisa ya? Jadi ini dia penyelesaiannya. Untuk nomor 3. 4, saya punya di sini sinus 3T ditambah 4T per T secant theta. Secant T ya, untuk T mendekati 0. Mau kita cari nilainya berapa. Nah, ini boleh dituliskan kembali sebagai berikut. Jadi ada limit T mendekati 0 dari sin 3T dibagi T secant T ditambah si 4T dibagi T secant T. Oke, dituliskan kembali seperti demikian. Nah, sekarang kalau misalnya secant ini 1 per secant ini 1 per cos ya? Benar nggak? Oke, secant itu sama dengan 1 per cos. Kalau gitu, ini dituliskan kembali sebagai berikut. Limit T mendekati 0 untuk, saya buat dia sebagai, kalau di sini dia sebagai 1 per cos, saya tuliskan kembali dia jadinya jadi pembilang gitu loh. Jadi gini, cos T gitu, terus ada sin 3T per T. Masih sama ya. Nah, terus yang satu ini yang ditambah dengan baik, berarti boleh saya tuliskan juga sebagai 4T, atau biar lebih bagus cosnya aja deh saya tulis di depan ya. Jadi si cos T gitu. Terus tadi kita punya 4T dibagi T. Oke, 4T dibagi T. Sekarang soal ini boleh kita lanjutkan lagi pengerjaannya ketika kita masukkan T-nya sama dengan 0, apa yang terjadi di sana. Oke, kebetulan ini ada penggunaan teorema ya di dalamnya, cuman karena di atasnya itu pakai 3T dan penyebutnya itu T,
supaya dia tetap seimbang dengan persamaan yang di bawahnya, kita harus kalikan dia dengan 3/3. Dalam hal ini saya kasih penyebutnya jadi 3T, kemudian saya tuliskan di sini sebagai 3. Oke, kok kurang bagus sih? Nah, gitu. Oke, ini tadi jadi dikaliin ya. Dan itu masih seimbang. Jadi nanti ini sama dengan 1 kan? Karena dalam teorema kan demikian. Ini nanti sama dengan 1. Yang ini jadi apa nih? Cos 0. Cos 0 sama dengan 1 ya. Ini tadi sama dengan 1. Jangan lupa 3-nya. Jadi 3 kali 1 ya kah? 3 kali 1 terus ditambah. Oke, yang ini sekarang Anda punya cos 0 sama dengan 1. Terus ini kebetulan ada 4T/T, boleh saling membagi ya dia ya. Si T-nya itu ya, tinggal 4. So, ini dikali 4. Hasil akhirnya adalah 3 tambah 4. Sama dengan 7. Oke, kayak gitu ya. Dan sepertinya itu adalah akhir dari pembahasan soal latihannya. Demikian untuk pembahasan dari bab 1